Halo, selamat pagi. Apakah suara saya terdengar? Dengar, Bu. Oke, terima kasih. Maaf ya, sudah menunggu. Ini perdana kelas dari kampus, jadi saya mencari spot yang sinyalnya oke dan rebutan dengan dosen lain juga. Oke. Bentar ya. Oke, baik. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan membahas topik seputar biaya produk bersama. Tapi sebelum itu seperti biasa akan kita bahas dulu bersama tugas yang sudah kalian kerjakan minggu lalu ya. Saya share screen dulu. Oh, sebentar. Minggu lalu nggak ada tugas ya? Nggak ada ya? Nggak ada ya? Oke, good. Oke, kita langsung aja. Saya share screen materi untuk hari ini. Tapi mungkin ada pertanyaan dulu untuk materi minggu lalu tentang proses posting. Silakan, apa ada sambil saya menyiapkan materi. Sebelum kita masuk ke topik yang baru, mungkin masih ada pertanyaan seputar proses posting, silakan. Oke, baik. Analisis biaya produk bersama. Hari ini adalah topik yang baru. Kita akan belajar bersama dari buku Mulyadi bab 11 yang sudah saya rangkum pada slide hari ini. Lalu juga kita akan mencoba memahami contoh-contoh di buku tersebut. Ya, nanti saya pandu dengan menggunakan Excel supaya kalian bisa belajar step by step-nya untuk melakukan perhitungan topik analisis biaya produk bersama. Jika ada pertanyaan bisa langsung bertanya, tidak perlu menunggu saya sampai selesai presentasi. Oke, apakah slide saya sudah terlihat? Oke, terima kasih. Baik. Jadi hari ini kita akan belajar tentang biaya bersama dan gabungan. Ini adalah situasi yang tidak bisa dihindarkan dalam proses manufacturing atau proses produksi. Karena memang bisa ada kemungkinan bahwa bahan baku yang kita proses itu akan menghasilkan lebih dari satu output. Seperti misalkan kita bayangkan yang paling sederhana ya, buah kelapa. Kelapa itu apakah hanya bisa diambil dagingnya saja atau airnya saja? Enggak kan? Kulitnya juga bisa, serabutnya juga bisa. Jadi kita tidak bisa menghindari bahwa buah kelapa itu akan menghasilkan lebih dari satu macam produk. Airnya bisa diolah, dagingnya diolah menjadi produk yang berbeda, kulitnya, serabutnya, dan lain-lain. Nah, itu contoh yang sangat-sangat sederhana.
Jadi ketika sebuah perusahaan itu melakukan produksi menggunakan sebuah bahan baku yang memang bahan baku tersebut secara karakteristiknya ya, secara natural itu akan menghasilkan beberapa output atau produk yang berbeda, maka pasti akan muncul yang namanya biaya bersama dan biaya gabungan dalam perhitungan harga pokok produksi atau cost of goods sold. Nah, jadi itu latar belakangnya dulu kenapa kok kita belajar ini hari ini, karena memang kita pasti akan menemui ini. Apa perbedaannya antara biaya bersama dengan biaya gabungan? Jadi secara terminologi bisa dibedakan menjadi common cost atau biaya bersama dan joint cost atau biaya gabungan. Kalau biaya bersama atau common cost itu dialokasikan ke berbagai departemen dan dikeluarkan sejak saat mula-mula bahan baku diolah sampai dengan saat berbagai macam produk dapat dipisahkan identitasnya. Jadi biaya bersama itu memang biaya yang muncul dari awal sampai produknya itu terpecah, sampai bahan bakunya itu terproses dan terpecah menjadi beberapa produk. Itu biaya bersama. Kalau biaya gabungan, definisinya adalah biaya untuk memproduksi 2 atau lebih produk yang diproses secara terpisah, tapi menggunakan fasilitas yang sama. Ya, itu juga bisa saja terjadi. Misalkan sebuah mesin packaging misalkan ya, sebuah mesin packaging bisa digunakan untuk mengemas produk dengan berbagai macam ukuran. Jadi mesin packagingnya ini nggak cuma buat satu macam ukuran saja, artinya kita bisa memproses pada saat yang sama menggunakan fasilitas atau mesin yang sama untuk produk yang berbeda. Yang satu misalkan ukurannya lebih besar, yang satu lebih kecil, atau bahkan benar-benar dua produk yang berbeda. Jadi yang satu produk makanan A, satu produk makanan B, beda rasa, beda bentuk, pokoknya totally different, dan dikerjakan dengan mesin yang sama pada saat yang sama. Itu bisa terjadi. Nah, kenapa sih kok harus dibarengkan seperti itu? Karena akan lebih efisien, ya. Jadi kenapa kok kita tidak menghindari joint cost? Karena ketika kita bisa memproduksi dalam waktu yang sama dengan jumlah yang lebih banyak, itu akan mengurangi biaya, itu akan menjadi lebih efisien dibandingkan ketika setiap produk yang berbeda sedikit kita proses terpisah. Kita proses sendiri-sendiri, yang ini besok, yang ini hari ini, dan seterusnya. Nah, akan ada biaya-biaya overhead yang muncul oleh karena kuantitas terjadinya atau intensitas terjadinya produksi. Itu pasti akan muncul biaya overhead. Jadi semakin sering dilakukan produksi yang terpisah, itu biaya overhead-nya juga pasti akan semakin tinggi. Nah, jadi kenapa kok kita tidak menghindari, kalau common cost tidak bisa dihindari karena memang tadi ya ada karakteristik atau nature dari bahan baku yang memang ketika diproses akan menghasilkan produk yang berbeda. Jadi nggak bisa dihindari biaya bersama itu. Nah, kalau biaya gabungan mungkin bisa dihindari, tapi banyak perusahaan yang tidak berusaha menghindari joint cost. Kenapa? Karena tadi ketika kita bisa melakukan satu kali produksi dengan jumlah yang lebih banyak, itu akan lebih efisien daripada kita produksi sekali dengan jumlah yang jauh lebih sedikit, lalu dibagi menjadi 2 kali produksi. Nah, jadi seperti itu logikanya. Latar belakang kenapa kok kita harus belajar common cost, kenapa kita harus belajar joint cost. Sampai sini dulu, semoga paham ya. Lalu saya lanjutkan. Perbedaannya. Kalau biaya bersama, itu tidak dapat diikuti jejak alirannya ke berbagai macam produk yang dihasilkan. Nah, misalkan tadi kita ngomongin kelapa ya. Ketika kelapa bisa diambil airnya, diambil dagingnya, diambil kulitnya, diambil serabutnya, itu biayanya udah nyampur, tidak bisa ditelusuri berapa jam kerja yang digunakan untuk mengupas kulitnya saja. Bisa nggak dipisah dengan jam kerja untuk mengambil airnya saja? Nah, itu udah nggak bisa ya. Satu kelapa ya udah dikerjakan misalkan manual ya, dikerjakan orang yang sama, diambil airnya, dikerok dagingnya, dikeringin, diambil serabutnya, dikeringin kulitnya, dan lain-lain. Nah, jadi biaya bersama itu memang karakteristiknya seperti itu. Kemudian biaya bersama itu meliputi biaya bahan baku iya, biaya tenaga kerja langsung iya, dan biaya overhead. Jadi karena nature-nya memang biaya bersama itu tidak bisa dihindarkan ketika memang karakteristik bahan bakunya itu bisa menghasilkan produk yang berbeda, jadi total biaya produksi yang terjadi, yaitu 3 biaya komponen biaya produksi ya, biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead, ketiga-tiganya itulah akan membentuk biaya bersama. Bagaimana dengan biaya gabungan?
Kalau biaya gabungan itu sebenarnya dapat diikuti jejak alirannya. Ya, seperti tadi misalkan ya mesin packaging yang memproses dua produk yang berbeda secara bersamaan dengan mesin yang sama. Sebenarnya bisa ditelusuri. Karena misalkan as simple as dari kuantitasnya. Kalau produk yang A itu 60% dari total produk yang diproses pada saat yang sama dengan mesin ini. Sedangkan yang 40% lagi produk B. Nah, sebenarnya bisa ditelusuri. Nah, jadi biaya gabungan itu karakteristiknya seperti itu yang membedakan dia dengan biaya bersama. Dapat diikuti jejak alirannya ke berbagai macam produk yang terpisah atas dasar sebab akibat atau dengan cara menelusuri jejak menggunakan fasilitas yang digunakan tersebut. Namun biaya gabungan ini biasanya memang hanya difokuskan pada biaya overhead-nya saja. Nah, sebelum kita mencoba membaca kasus, mencoba menyelesaikan kasus tentang biaya bersama dan biaya gabungan, kita pelajari dulu definisi produk-produk yang ada ketika sebuah perusahaan manufaktur itu memang ada biaya bersamanya atau ada biaya gabungannya. Ketika muncul biaya tersebut dalam proses, itu berarti pasti akan ada produk-produk sebagai berikut. Yang pertama, joint product. Joint product adalah dua produk atau lebih yang diproduksi secara serentak dengan serangkaian proses atau dengan proses gabungan. Nah, jadi dikatakan joint product ya ketika memang ada dua produk yang berbeda, tapi diproses secara bersamaan. Tadi misalkan kita ngomongin dua produk yang dikemas secara bersamaan dengan fasilitas yang sama. Nah, itu mereka kategorinya adalah joint product. Gitu ya. Kategori mereka adalah joint product. Itu definisi atau pemahaman dari joint product. Ketika ada dua produk yang berbeda, dua produk atau lebih yang berbeda, tapi diproduksi secara bersamaan dengan proses gabungan. Bagaimana dengan byproduct? Byproduct itu apa? Byproduct itu dikenal dengan istilah produk sampingan. Ya, jadi kalau di Indonesia itu istilah byproduct juga dikenal dengan istilah produk sampingan, yaitu produk yang memiliki nilai jual relatif yang lebih rendah yang diproduksi bersama dengan produk lain yang nilai jualnya lebih tinggi. Jadi byproduct atau produk sampingan itu biasanya memang tidak kita rencanakan, tapi akan muncul karena karakteristik dari bahan bakunya. Misalkan tadi kita ngomongin kelapa ya. Kelapa itu mungkin memang kita rencanakan untuk kita ambil airnya dan kita proses dagingnya, misalkan. Bagaimana dengan serabut kelapa yang bisa juga dipakai untuk kerajinan, bisa juga dipakai untuk campuran bahan bakar dan lain-lain. Ya, nah itu tidak direncanakan, bukan bagian dari produk yang menjadi produk yang akan dijual oleh perusahaannya. Jadi itu produk sampingan atau byproduct. Namun sebenarnya jika dijual itu ada nilai jualnya, walaupun jauh lebih rendah nilai jualnya. Contoh yang lain lagi, misal, misal kita di pabrik kopi ya, saya refleksikan dari pengalaman saya aja yang mudah. Jadi pabrik kopi itu yang namanya biji kopi itu datang dengan karung seperti karung goni, tapi jauh lebih tebal ya, karena kan supaya kuat untuk diisi biji kopi. Nah, ketika biji kopinya diproses, maka karung-karungnya itu pasti nggak terpakai. Nah, karung-karung ini apakah dibuang begitu saja atau dibakar? Tentu tidak, karena ternyata karung-karung ini itu bisa memiliki nilai jual, walaupun yang nggak signifikan sama sekali, dan karung-karung tersebut itu bukan produk jualannya perusahaan gitu kan, tapi ini menjadi sebuah byproduct. Nah, namun mempunyai nilai jual yang sangat rendah. Contoh lain misalkan gula rafinasi juga, atau flavor atau tepung. Jadi produk-produk yang dikemas dengan menggunakan karung yang sangat besar. Kalau perusahaan besar yang mengolah makanan yang mereka membeli bahan baku gula rafinasi, itu biasanya kemasannya bisa sampai 500 kilo. Ya, jadi karena produksi besar kan nggak beli gula kiloan kayak kita di rumah ya,
tapi belinya yang 500 kiloan langsung dari pabriknya. Nah, gula 500 kilo ini datang dalam palet plastik. Palet itu seperti alasnya ya, seperti alas dari produknya itu. Bentuknya kotak gitu aja dari plastik. Disebut palet karena palet ini memang digunakan untuk memudahkan dalam mobilisasi atau perpindahan produknya. Jadi memang biasanya produk-produk kalau di pabrik itu pakai palet, bisa palet kayu, bisa palet plastik. Kalau ya bisa palet kayu itu palet plastik. Nah, intinya palet ini datang bersamaan dengan produknya. Jadi datang langsung dari suppliernya. Nah, ketika gula-gulanya ini sudah diproses, maka palet-palet ini juga akan menjadi produk sampingan dan ini memiliki nilai jual yang walaupun sangat rendah. Nah, itu beberapa contoh. Intinya adalah apa perbedaannya apa perbedaannya join produk dengan buy product. Kalau join product itu memang direncanakan. Kita memang akan membuat dua produk yang berbeda dari satu proses yang sama. Itu join product. Kalau buy product itu tidak kita rencanakan. Kita tidak perusahaan itu tidak menjadikan produk sampingan tersebut sebagai salah satu produk utama dari perusahaan. Tapi memang akhirnya muncul karena memang bagian dari proses, bagian dari kondisi dari bahan mentahnya, dari raw materialnya, dan memiliki nilai jual. Nah, jadi kalau sudah namanya memiliki nilai jual, kenapa kita sia-siakan? Jangan disia-siakan kan? Kalau bisa dijual, ya dijual lagi. Jadi menambah profit perusahaan atau mengurangi biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Nah, itulah karakteristik dari by product atau produk sampingan. Nah, kalau co-product ini lumayan, ini yang paling jarang ya, yang paling jarang, tapi good to know aja. Jadi co-product adalah dua produk atau lebih yang diproduksi pada waktu bersamaan, tapi tidak dari kegiatan pengolahan yang sama atau tidak berasal dari bahan baku yang sama. Nah, jadi co-product ini dilakukan bersamaan, tapi dari proses yang berbeda. Bahan bakunya juga beda. Lalu apa yang membuat mereka harus dikategorikan menjadi co-product? Karena ketika dilakukan pada saat yang sama, mungkin pada pabrik yang sama ya, walaupun mungkin mesinnya berbeda, maka overhead-nya itu juga sharing. Ya, jadi apa aja yang sharing, biaya overhead yang sharing apa aja, listrik misalkan. Listriknya kan sharing. Ya, kemudian supervisornya, gaji supervisornya. Supervisornya kan akan mensupervisi baik produk A maupun produk B, walaupun diproses dengan mesin yang berbeda, dengan bahan baku yang berbeda. Tapi karena dilakukan di waktu yang sama, maka ada biaya overhead yang akhirnya sharing antara kedua produk tersebut. Nah, banyak perusahaan yang mengkategorikan produk-produknya dalam co-product, ada juga yang tidak. Oke, sampai sini dulu saya ingin memastikan kalian paham. Jika masih ada yang bingung, silakan bertanya sebelum kita bahas angka-angkanya. Karena kalau sudah hitung-hitungan, tapi masih belum paham konsepnya, nanti pasti kebingungan waktu menghitungnya. Silakan, apakah ada pertanyaan? Bu, saya ingin bertanya, Bu. Silakan, Christina. Jadi yang join produk, by produk. Halo, Christina, suaranya kecil banget ya. Agak besar dikit apa bisa? Ya, jadi join produk, by produk, co-product ini yang memungkinkan masuk ke biaya bersama ya, Bu? Oh, oke. Itu pertanyaannya. Ya, jadi tadi antara biaya bersama atau biaya gabungan. Jadi tergantung apakah bisa ditelusuri atau tidak. Kita kembali lagi ke slide sebelumnya ya. Nah, kalau biaya bersama itu tidak dapat ditelusuri jejak alirannya, meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead. Kalau biaya gabungan itu bisa ditelusuri jejak akibatnya. Masih bisa ditelusuri dan bisa dialokasikan sesuai dengan kondisi di lapangan. Tapi biasanya hanya biaya overhead-nya aja. Nah, jadi joint product, by product, dan co-product ini akan menimbulkan kedua biaya tadi. Gitu. Jadi ketika memang sifatnya tidak dapat ditelusuri dan melibatkan keseluruhan biaya produksi, maka biaya bersama. Jadi itu hanya terminologi saja ya. Jadi nggak perlu benar-benar harus tahu, oh ini yang masuk ke common cost berapa, masuk ke cost berapa, enggak. Jadi itu terminologinya aja yang kita pahami bahwa namanya biaya itu
bisa sifatnya tuh bersama, bisa sifatnya gabungan. Nah, sedangkan produk yang ketika sebuah perusahaan itu muncul either biaya bersama atau biaya gabungan, itu biasanya berarti produk-produknya bisa dikategorikan ke dalam 3 kategori tersebut. Bisa sifat produknya itu join, bisa produk sampingan, bisa koproduk. Nah, jadi produk-produk inilah yang akan menimbulkan kedua biaya tadi. Begitu? Kayak Christina, apakah bisa dipahami? Ya, Bu. Bisa, Bu. Terima kasih. Oke. Oke. Apa ada pertanyaan lagi? Silakan. Oke, kalau tidak ada saya lanjut. Nah, ada 4 metode yang akan kita pelajari hari ini, yaitu nilai jual relatif, satuan fisik, rata-rata biaya, persatuan, dan data tertimbang. Tidak susah ya, jadi tidak usah takut karena kok banyak sekali metodenya, nggak sama sekali tidak susah. Nanti kita akan belajar bersama, saya pandu dengan Excel. Nah, metode nilai jual relatif adalah harga jual produk yang merupakan perwujudan biaya-biaya yang dikeluarkan. Jadi ini istilahnya adalah proportionate atau proporsional terhadap nilai jualnya. Ya, as simple as that. Kita coba, silakan kalian buka halaman 336 dengan Excel. Oke. Oke, nah kita lihat ya nilai jual relatif. Contohnya adalah Contoh 1, biaya bersama dikeluarkan oleh PT Lestaris untuk periode akuntansi berjumlah 750.000 dengan jumlah produk dan harga jual per kilo seperti diinformasikan dalam tabel. Oke, sekarang kita ulang langkah-langkahnya. Ada produk A, ada produk B, produk C, produk D. Oke, jumlah produk yang dihasilkan itu ini dalam kilogram adalah 15.000. 20.000 untuk B, 25.000. Ini Excel-nya terlihat ya? Saya ngetik di Excel ini terlihat ya? Terlihat, Bu. Terima kasih. Oke, thank you. Nah, seperti ini. Kemudian harga jualnya diinformasikan juga dalam soal, yaitu 10 kilo. 10 rupiah per kilo untuk A, 17,5 kilo untuk B, 12 rupiah per kilo untuk C, dan 20 rupiah per kilo untuk D. Seperti ini. Terus, sekarang kita hitung dulu, ini harga jual per kilo. Sekarang kita hitung nilai jualnya. Nilai jualnya dalam rupiah kita hitung. Kali ya, dapat nih nilai jualnya. Kita total dapat nilai jualnya 1 juta. Oke, nah sampai sini kita mau mencoba mengalokasikan biayanya menggunakan metode nilai jual relatif. Gimana caranya? Kita tinggal hitung proporsionalnya. Jadi proporsi masing-masing penjualan terhadap total penjualan ini berapa? Jadi 150.000 ini adalah penjualannya produk A. Terhadap total penjualannya berapa persen? Nah, ternyata 15%. Gitu ya. Dapat nih proporsi persentase penjualan A terhadap total penjualan. Udah tinggal kita kalikan semuanya. Nah, dapat persentase masing-masing. Dari persentase ini baru kita coba mengalokasikan biayanya.
Nah, sekarang pada soal diketahui 750.000 biayanya, total biayanya. Kita tulis dulu totalnya di sini. Ya, jadi totalnya dulu yang kita tulis 750.000. Oke. Kemudian dari total ini kita alokasikan. Simpel ya caranya, persentasenya kita kalikan dengan totalnya. Dapat. Nah, begitu caranya. Simpel ya. Nah, jadi ini adalah alokasinya. Ini adalah alokasinya. Kemudian kita juga diminta untuk berapa harga biaya per kilonya. Nah, udah simple, tinggal dibagi dengan kilogramnya. Dapat ini biaya, ini biaya per kilonya. Dapat ya, seperti ini. Jadi contoh satu seperti itu step-stepnya. Oke, sampai sini dulu. Apakah ada pertanyaan untuk contoh yang pertama dalam metode nilai jual relatif? Bu, saya mau bertanya, Bu. Kan? 750.000 dari mana ya, Bu? Dari soal tadi, Bu. Iya. Oh, alah, ya wis, makasih ya, Bu. Bu, saya mau bertanya, itu Iya, Agatha. alokasi biaya bersama itu 112.500 dapat dari mana ya, Bu? Duh, diikuti dong makanya setiap langkahnya. Oke ya, saya ulang ya. Oke, sampai sini dulu. Sampai sini dulu. Untuk dapat proporsinya, bisa ya. Dapat proporsinya udah ya. Tadi kita ngitung penjualannya satu-satu per produk, lalu kita bagi dengan total penjualannya, kita dapat proporsinya. Proporsi per masing-masing penjualan. Sampai sini bisa ya. Kemudian kita mau ngitung biayanya. Oke, kita hitung biaya dalam rupiah. Dari soal kita dapat bahwa total biayanya untuk produk A, B, C, D, biaya bersamanya adalah 750.000. Kita tulis dulu 750.000. Oke, nah dari sini lalu kita mau mengalokasikan biaya dengan persentase tadi. Ya sudah, tinggal persentasenya kita kalikan dengan total biaya 750.000. 15% kali 750.000. Ya, diulang semuanya. Ini kalau di total hasilnya sama 750.000. Oke, kalau hasilnya nggak sama berarti proporsinya ada yang salah. Proporsi kalau di total harus 100%, total biaya setelah dialokasikan juga harus sama. Nah, dari sini terus kita lanjutkan untuk menghitung biaya per kilonya, tinggal dibagi sama kilogramnya aja, dapat deh. Oke. Jelas ya, Evander sama Agatha? Jelas. Oke. Jelas, Bu. Ada Jelas, lagi? Bu. Ya. Ada lagi? Bu, saya mau tanya. Ya, Mevi, Kalau silakan. kalau yang di buku ini kan ada cara lain ya, Bu ya. Yang apa namanya 750.000-nya itu dibagi 1 juta nilai jual, total nilai jual 1 juta itu kan ketemu 75%. Jadi 75%-nya ini langsung dikali nilai jualnya ini enggak apa-apa, Bu? Atau Ya nggak apa-apa. Cara itu ya nggak apa-apa. Jadi kalau cara yang kedua itu kita hitung dulu ini. Tetap kita harus hitung yang ini. Ini kita hitung dulu. Kan kalau nggak dapat total nilai jualnya nggak bisa nih dapat persentasenya. Ini tetap dihitung dulu cara yang kedua. Nah, kalau sudah terus 750.000 ini kita bagi dengan 1 juta. Ini ya, dibagi gini ya. Oke, sama dengan X. Sama dengan 75%. Nah, dapat persentase ini, lalu tinggal kita kalikan ke masing-masing ini, 75%-nya. Jadi, yang A berapa? Ini saya pindah ke bawah.
ini ya. Nah, dapat begini ya. Terus yang A berapa? Yang A adalah 75% dikali 75% dikali 150.000. Yang A, hasilnya akan sama. IDR per kilonya juga pasti sama. Jadi bisa, tapi tetap harus menghitung yang ini. Jadi sama aja. Jadi kalau pakai cara yang pertama, setelah ngitung ini, terus bikin proporsinya baru dikali atau satu. Kalau pakai cara kedua, ini tetap harus dibikin sampai dapat total nilai jualnya. Pakai satu persentase saja, lalu baru persentase yang satu ini dikali ke masing-masing nilai jualnya. Akan dapat hasil yang sama. Ya, makasih Bu. Ya, sama-sama Mevi. Baik, saya lanjut. Jadi, kira-kira dari yang kalian lihat ini, apa implikasinya? Nah, karena ini alokasinya sangat sederhana, ya. Alokasi ini kan sangat sederhana dengan proporsional aja. Artinya pada akhirnya masing-masing produk A, B, C, D ini itu memiliki presentasi margin yang sama. Karena semuanya hanya berdasarkan proporsional aja. Biayanya itu berdasarkan proporsional penjualan. Artinya margin masing-masing juga persentasenya sama. Jadi kalau diteruskan menghitung labanya, misalnya lihat pada gambar 11.2, persentase laba atau persentase marginnya itu sama-sama 25%. Nah, jadi memang tujuannya memang untuk bisa mengetahui kontribusi terhadap total penjualannya. Tapi kalau margin per produk itu pasti akan sama karena memang metode alokasinya sederhana. Nah, kemudian ada kasus lanjutan. Bagaimana jika perusahaan itu ingin memproses salah satu produk ini ke dalam proses lanjutan. Jadi yang satunya dijual, yang satunya diproses lebih lanjut. Gimana cara kita memutuskan apakah kita akan lakukan atau tidak, atau kontribusi terhadap penjualannya berapa? Nah, pada buku dijelaskan kalau seperti itu kita tidak bisa sesimpel melihat profitnya aja, tapi kita harus melihat selisih antara nilai jual dengan selisih antara biaya dan nilai jualnya. Kita langsung aja lihat di gambar 11.3 ya. Saya akan ulang step by step-nya. Jadi ada produk A dan B. Ada produk A dan B. Kemudian dengan harga jual per kilo itu 400 untuk yang A, 250 untuk yang B. Kemudian biaya pengolahan per kilo setelah dipisah, jadi yang B langsung dijual, yang A mau diproses lagi. Ada biaya tambahan 100. Ada biaya tambahan 100 per kilo. Kemudian, nah di sini kita akan menghitung yang namanya nilai jual hipotetis. Jadi harga jualnya kan 400 ya. Harga jual ketika produk A itu diproses kembali, itu harga jualnya 400. Jadi akan kita jual dengan harga 400 ketika diproses lebih lanjut. Harga jualnya 400. Akan tetapi ada biaya yang timbul, biaya tambahan karena memang ada proses lanjutan tadi kan. Nah, itu kita kurangin dulu. Artinya dalam status yang sama, jadi statusnya sama-sama selesai proses gabungan nih. Selesai proses gabungan, statusnya sama, dia harga jualnya untuk yang A 300, yaitu 400 dikurangi 100. Kalau yang B kan memang 200, Kalau yang B kan memang 250 harga jualnya. Nah, jadi ini yang harus kita hitung dulu. Nilai jual hipotetisnya. Jadi maksudnya begini.
Kalau misalkan ada produk hasil gabungan tadi, ABCD nih ya, ABCD hasil proses gabungan tadi, ada salah satu yang mau diproses lebih lanjut. Nah, tentu dia harga jualnya akan berbeda kan. Nah, ketika kita menghitung alokasi biayanya, kita tidak boleh pakai nilai jual yang terakhir. Karena tidak sama. Yang satu ada proses lanjutan, sedangkan yang lainnya tidak. Jadi biayanya berbeda, nilai jualnya juga pasti berbeda. Nah, itu tidak boleh langsung dihitung dengan cara yang pertama tadi yang di atas ini. Tapi kita harus hitung dulu nilai jual saat statusnya sama-sama baru selesai proses gabungan. Belum ada proses lanjutan yang khusus untuk produk tersebut. Nah, itu kenapa 400 dikurangi 100. Karena 400 ini adalah nilai jual setelah ada proses lanjutan untuk khusus produk A. Jadi nilai jual 400 ini tidak bisa kita pakai ke dalam perhitungan yang ini. Perhitungan ini nggak bisa pakai nilai 400 ini. Karena dia statusnya adalah setelah diproses lanjutan. Jadi ada tambahan biaya, tentu nilai jual akan berbeda. Jadi kita kurangkan dulu dengan biaya hasil dari proses lanjutan tadi. Karena biaya tersebut khusus punyanya A, ya kan? Proses produk A diproses lanjutan dengan biaya 100. Jadi 100 ini harus dikurangkan dulu dari nilai jualnya si A sehingga dapat nilai jual 300. Nah, nilai jual 300 inilah yang baru boleh dibandingkan dengan nilai jual produk-produk lain yang diproses secara bersamaan. Dari sini baru kita ulangi proses tahap-tahap yang kita lakukan tadi. Dari sini berapa jumlah yang diproduksi? Yang A 10.000, yang B 6.000. Tahapannya sama ya. Terus kita kali berapakah nilai jual masing-masing produk? Berapa? 3 juta dan 1,5. Berapakah totalnya? 4,5. Lalu berapa proporsinya? Bisa pakai cara yang pertama, bisa pakai cara yang kedua. Intinya kita cari proporsinya. Lalu berapa biayanya? 60. Berapa biayanya? Biaya totalnya diketahui pada soal. Ya, sekali lagi ada pada soal. Biaya bersama selama satu periode akuntansi 3 juta. Ya, ada pada soal. 3 juta. Dari soal, lalu kita kali pembagiannya. Nah, jadi seperti ini. Dapat deh. Nah, baru kita kalau misalkan diminta berapa, jadi berapa nih biaya per kilonya? Ya, tinggal dibagi dengan kilogram yang terjual. Ya, persis dengan yang di buku ya. Oke, jadi seperti ini langkah-langkahnya. Nah, jadi sekali lagi, ketika dalam soal diketahui bahwa ada yang diketahui adalah nilai jual akhir, di mana ada produk bersama yang diproses lebih lanjut, maka kita tidak boleh menggunakan angka tersebut. Kita harus kurangkan dulu dengan biaya proses lanjutan yang terjadi pada produk tersebut. Baru kita ulang proses dari awal, step yang tadi kita kerjakan ini tadi, dari sini. Oke, ada pertanyaan? Untuk contoh ke-3, silakan. Oke, cukup jelas. Saya lanjutkan ke metode satuan fisik. Metode satuan fisik ini juga logika dasarnya sama. Yang dicari adalah persentasenya. Nah, bisa dilihat di gambar 11.4 ya. Nggak apa-apa nih saya ulang langkah-langkahnya. Jadi ini contohnya minyak. Minyak crude oil atau minyak mentah itu bisa diproses menjadi berbagai macam produk karena memang secara natural seperti itu situasi, seperti itu kondisi dari minyak mentah. Nggak cuma jadi bensin aja, bisa jadi kerosin, bisa jadi minyak bakar, bisa minyak pelumas dan lain-lain. Jadi memang tidak bisa kita hindari yang namanya biaya bersama karena dalam satu bahan baku minyak mentah crude oil itu bisa jadi berbagai macam produk yang diproses pada saat bersamaan. Bisa dengan mesin yang berbeda, bisa enggak. Ya, oke. Nah, jadi misalkan ada produk minyak mentah menjadi gasoline. Gasoline sama bensin harusnya sama ya. Ya, anggap aja nih produk yang berbeda, mungkin hitungnya premium, satu Pertamax gitu ya.
gasolin, bensin, terus kerosin. Ini adalah tipe-tipe produk yang dihasilkan dari satu bahan baku. Ya, misalkan ini lalu ada produk lain ya, produk-produk lain miscellaneous gitu. Terus ada berapa banyak sih? Ternyata dari 10.000 barel itu kan seperti kaleng-kaleng jerigen gitu yang besar gitu ya. Dari 10.000 barel minyak tanah itu menghasilkan 9.800 barel produk jadi. Ya, ini bisa digunakan untuk yang memang sifat produksinya itu antara bahan mentah dengan barang jadi, itu bentuk produknya itu tidak jauh berbeda. Jadi kalau misalkan tadi ngomongin biji kopi, terus berubah jadi bubuk. Nah, itu nggak bisa pakai metode satuan fisik. Karena satuan fisik bahan mentahnya dengan satuan fisik barang jadinya itu jauh berbeda. Yang satunya saset, yang barang jadinya sasetan, bahan mentahnya bijian. Ya, jauh berbeda, jadi nggak bisa. Tapi ini kasusnya minyak di mana dia sebagai bahan mentah dengan minyak tersebut sebagai bahan jadi itu masih sama-sama bentuknya liquid dan dikemasnya masih sama-sama dengan barel. Nah, maka bisa digunakan metode satuan fisik. Ya, oke. Sekarang kita dapatkan data bahwa ternyata berapa dari 10.000 barel minyak mentah yang jadi gasolin 2.600, kalau bensin 200 dan seterusnya. Ini ya. Nah, ternyata totalnya 9.800. Berarti ada selisih. Nah, karena memang dalam prosesnya namanya minyak itu pasti ada penguapannya. Jadi memang sangat masuk akal atau sangat possible untuk adanya penyusutan jumlah, penyusutan kuantitas dari bahan mentah menjadi barang jadi. Jadi nggak masalah. Kalau misalkan memang kondisinya seperti ini nggak masalah. Kita bisa proses, kita bisa catat dengan cara yang berbeda untuk selisih yang 200 ini, misalkan penguapan. Kita bisa proses dengan pencatatan, kita bisa catat dengan metode yang berbeda. Tapi sekarang kita fokusnya sama yang jadi dulu, yang barang jadinya. Nah, dari sini kita bikin proporsinya lagi. Jadi 2.600 itu atau gasolin itu sebenarnya kontribusinya berapa persen sih dari total produksi? Secara kuantitas ya. Ternyata seperti ini. Coba satu angka di belakang koma ya. Ternyata begini. Ingat kalau di total harus 100% ya. Nah, ternyata seperti ini proporsinya. Jadi secara fisik itu ketika dihitung proporsi masing-masing produk itu seperti ini. Dibandingkan dengan jumlah fisik ketika masih bahan mentah. Ya udah, dari sini kita tinggal alokasikan biayanya. Sekali lagi, kita lihat dari soal, diketahui bahwa biaya selama pengolahan, biaya berjumlah 15 juta. Atau harga pokok bahan baku 15 juta. Nah, jadi 15 juta di sini. Terus kita kalikan proporsinya. Nah, dapatlah seperti ini. Oh, pembulatan ya. Oke, kita bulatkan. Nggak bisa. Pembulatannya kalau seperti itu nggak bisa pakai Excel. Begini. Ya. Nah, pembulatan yang benar seperti ini ya. Kenyataan di lapangan nggak mungkin membulatkan sampai 1.000 pembulatan ya digit terakhirnya aja. Oke, jadi seperti ini hasilnya. Nah, jadi proporsi biayanya sudah kita dapatkan dengan cara alokasi metode satuan fisik seperti ini. Sekali lagi, kalau kita perlu tahu, jadi berapa biaya per barelnya misalkan, udah tinggal kita bagi aja. Tinggal kita bagi dengan unit produksi masing-masing.
Oh, jadinya sama ya. Iya, pakai proporsi. Oke. Jadi seperti ini proporsi biayanya cara menghitungnya untuk soal alokasi harga pokok bahan baku gambar 11.2. Ada pertanyaan sampai sini? Bu, saya mau tanya yang atasnya itu, Bu. Yang biaya pengolahan yang dipisah itu karena yang B itu kan nggak dapat tambahan. Tapi kalau yang B dapat tambahan, dua-dua tetap dikurangi atau? Jadi ketika yang B, intinya gini, yang namanya alokasi biaya bersama itu kan berarti alokasi yang terjadi ketika mereka diproses bersamaan, ya kan? Namanya biaya bersama, berarti munculnya biaya ini ya ketika proses yang gabungan tadi. Jadi kalau sudah diproses sendiri-sendiri, nah itu harus dikeluarkan dulu dari perhitungan alokasinya. Nah, jadi kasusnya tadi kan yang A. Yang A itu diproses lebih lanjut, muncul biaya 100. Sehingga ketika kita mengalokasikan biayanya, karena memang alokasinya berdasarkan proporsi dari nilai jualnya, kita tidak boleh pakai nilai jual akhir. Kita harus pakai nilai jual saat statusnya dia itu selesai proses bersama, belum diproses lanjut. Nah, yaitu 300 tadi. Jadi kalau si B, ketika dia diproses berlanjut, kan prosesnya dia pasti berbeda dengan prosesnya A. Misalkan ternyata si B diproses lanjut dengan proses yang berbeda dan muncul biaya 70 misalkan. Ya akhirnya jadi berbeda alokasinya. Karena nilai jual masing-masing berbeda, kemudian proporsinya jadi berbeda, jadi alokasi biayanya juga akan berbeda. Seperti itu, Agatha? Baik, Bu. Terima Jelas ya. kasih. Oke. Kayaknya kalau saya selalu saran kalau kalian mau belajar lebih lanjut itu memang baiknya pakai Excel. Jadi kalaupun mengerjakan tugas, dikerjakan dulu pakai Excel, terus disalin. Ya, jadi selain mengurangi human error juga kalian bisa cepat kalau misalkan ini kayaknya salah, mungkin seperti ini, berubah-ubah misalkan soal kasus ya, kasus yang satu kasusnya sebegini, yang ya selanjutnya begini. Nah, itu bisa tinggal ngubah gini aja, udah langsung dapat jawaban yang benar gitu. Jadi nggak masalah kalau memang pakai alat bantu Excel, yang penting ketika dikumpulkan tentunya disalin sendiri, hasil jawabannya sendiri, terus di PDF-kan seperti itu. Jadi bukan Excel yang di PDF-kan, tapi hasil tulisan tangannya. Oke, baik lagi ke untuk metode supervisi. Kalau ada pertanyaan, lanjut ke metode rata-rata biaya. Rata-rata biaya per satuan ini sekali lagi konsep dasarnya sama. Jadi sekali lagi ngomongin proporsi, ya, ngomongin persentase terhadap totalnya. Nah, contoh 4 yang dari 9. Perusahaan pemberi gajian kayu menghasilkan berbagai macam mutu kayu. Jumlah produksinya 762.000 meter kubik. Ya. Biaya bersama 22.860.000. Maka rata-rata biaya per 1.000 meter adalah 30.000, yaitu 22.860 juta. Biaya bersama dibagi dengan 762. Jadi rata-rata biaya per 1.000 meter. Dapatlah 30.000. Nah, ketika ada 3 kayu, yaitu kayu dengan mutu utama, mutu nomor 1, mutu nomor 2, mutu nomor 3, dengan jumlah produksi yang berbeda-beda, yaitu ada yang 76.200, 381, 151, sama ya, begini. Nah, produksinya seperti ini semua dalam soal, daripada soal. Oke, terus totalnya ada
totalnya ada 762 meter kubik yang diproduksi di periode tersebut. Meter kubik. Oke. Lalu pertanyaannya sekarang berapakah alokasi biayanya? Nah, karena kita pakai metode yang rata-rata biaya persatuan, kita sudah punya tarifnya nih. Tarifnya 30.000 tadi, yaitu dari tarif ya. Tarifnya tadi adalah biaya bersama dari soal dibagi dengan jumlah produksi totalnya ini tadi. Nah, dapatlah tarif 29. Oke, ini dibulatkan. Ini dibulatkan. Nah, seperti ini, tapi pada soal sudah diketahui bahwa nilai ini dibulatkan menjadi 30.000. Jadi nggak usah bingung, kok beda, ya suka-suka soalnya. Karena soalnya dibulatin jadi 30.000. Oke, jadi tarif biayanya adalah 30.000 rupiah per 1000 meter kubik. Nah, dari sini, maka ketika kita mau mengalokasikan biayanya tinggal kita kali 30.000 dikali dengan meter kubik masing-masing. Nah, ini karena per 1000, jadi dibagi 1000 dulu ya. Nah, seperti ini. Oke. Oke, jadi seperti ini. Nah, jadi sekarang diminta dicari, jadi total biayanya berapa? Total biayanya harusnya sama. Harus sama. Nah, jadi konsep dasarnya semua sama ya. Secara proporsional. Cuman satu ada yang dari fisiknya, satu ada yang dari nilai jualnya, yang ini adalah dari biayanya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nah, ini ini saya yang salah ya. 22860. Iya, udah benar. Ups, sebentar. Oke. Ya. Jadi 22860, jadi memang tarifnya 30.000. Oke, ada pertanyaan untuk metode rata-rata biaya persatuan? Metode berikutnya adalah rata-rata tertimbang. Oke, metode rata-rata tertimbang itu menggunakan yang namanya angka penimbang. Nah, jadi akan ada informasi tambahan yaitu angka penimbang didapatkan dari soal. Kita langsung aja. Ada produk
Ada produk A, produk B, dan produk C. Kemudian jumlah yang diproduksi, produk A ada 40.000 item, produk B 35.000, produk C 25.000 item. Kemudian angka penimbang didapatkan dari soal. Nah, kalau realitanya sendiri apa sih yang bisa menentukan angka penimbang itu? Penentuan angka penimbang untuk tiap-tiap produk didasarkan pada jumlah bahan jumlah bahan yang dipakai, sulitnya pembuatan produk, waktu yang dikonsumsi, lalu perbedaan jenis tenaga kerja. Jadi ada banyak faktor yang bisa dipilih untuk menentukan angka penimbang yang akan kita gunakan dalam pengalokasian biaya bersama ini. Nah, pada contoh soal angka penimbangnya sebagai berikut. Untuk A dikasih angka penimbang 3, B2, C1. Sekali lagi, apa yang menyebabkan angka-angka ini? Tergantung situasi dan kondisi perusahaan. Karakteristik produksinya seperti apa? Karakteristik produknya seperti apa? Ya, jadi ini adalah discretionary atau kewenangan dari manajemen untuk menentukan. Oke, lalu tinggal kita kali di sini. Jadi berapa nih jumlah yang diproduksi dikali angka penimbang? Nah, jadi kita mengalokasikan biayanya bukan dari jumlah yang diproduksi, tapi kita kalikan dulu dengan angka penimbangnya. Seperti ini. Lalu baru kita alokasikan biaya bersamanya. Bagaimana cara mengalokasikannya? Diketahui bahwa biaya bersama pada soal adalah 64.500.000. Kita hitung. Kita hitung dulu. Ini ditotal dulu. 215.000 ya. Oke, sekarang kita hitung persentase bisa. Pakai persentase bisa pakai dua cara yang berbeda. Kalau hitung persentase satu-satu menjadi seperti ini. Lalu kita kalikan dengan total biaya yang 64.500 tadi. Jadi begini. Kalau kita kali dengan 64.500. Dicatat di sini ya, 64.500. Total biayanya. Terus kita kalikan. Nah, itu seperti ini. Bisa juga dengan cara yang kita coba di cara yang ini tadi. Bisa juga dengan cara ini. Jadi setelah kita hitung dapat 215.000, kita bagi. 215.000 kita bagi dengan 64.500. Berapa? Baik. Mana ya? Oh iya, kebalik. Kebalik. 64.500 yang dibagi dengan, nah, jadi dapat tarif. Dapatlah, ini dibagi ini. Nah, 300. Tinggal kita kalikan. Ya, kita kalikan hasil rata-rata tertimbangnya, kita kalikan dengan tarifnya. Akan menghasilkan angka yang sama. Jadi bisa pakai cara yang tadi, bisa pakai hasilnya akan sama. Gitu ya. Jadi ada cara untuk rata tertimbang. Jadi yang membedakan adalah angka penimbangnya yang membedakan. Oke, sampai sini silakan dipahami dulu. Saya berwaktu sampai jam 11 ya, 5 menit ke depan. Dibaca lagi, dibuka lagi bukunya untuk
nilai jual relatif, lalu metode satuan fisik, rata-rata biaya persatuan dengan rata-rata timbang. Dilihat lagi, dipahami, kemudian jam 11 kita lanjut ke bahasan berikutnya.
Baik, kita lanjut. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi sekali lagi kita review ulang yang baru saja kita pelajari tentang alokasi biaya bersama dan di gabungan. Metode nilai jual relatif, di mana alokasi biaya adalah proporsional terhadap nilai jual masing-masing produk. Metode satuan fisik adalah ketika kita menentukan harga pokok produk bersama sesuai dengan manfaat masing-masing produk akhirnya. Dialokasikan atas dasar koefisien fisik, yaitu kuantitas bahan baku yang terdapat dalam masing-masing produk. Kuantitas ya, jadi bukan kualitas. Kemudian yang metode rata-rata biaya per satuan, ini kita menggunakan tarif biaya per satuan produknya. Hanya dapat digunakan bila produk bersama dihasilkan diukur dengan satuan yang sama. Harga pokok masing-masing produk dihitung sesuai dengan proporsi kuantitas yang diproduksi. Kemudian yang rata-rata tertimbang itu menggunakan angka penimbang yang adalah kewenangan dari manajemen. Penentu angka penimbang antara lain bisa dari jumlah bahan baku yang dipakai, tingkat kesulitan konten produk, waktu dikonsumsi, jenis tenaga kerja, dan lain-lain. Oke, nah kemudian apa sih dampaknya terhadap keputusan manajemen? Ternyata tujuan alokasi biaya bersama itu adalah untuk perhitungan laba agar dapat diketahui berapa kontribusi masing-masing produk bersama terhadap seluruh laba. Jadi kontribusi masing-masing dari joint product tadi. Kontribusi masing-masing dari joint product tadi terhadap seluruh laba. Itu tujuan dari alokasi biaya bersama. Oke. Harga pokok tiap-tiap produk bersama yang didapat tidak bermanfaat bagi manajemen dalam pengambilan keputusan. Jadi, seperti yang tadi kalian sudah coba untuk memahami cara mengerjakan atau cara menghitungnya, pengalokasian itu sangat-sangat sederhana, hanya dengan menggunakan proporsional aja. Apakah secara realitanya seperti itu proses produksinya? Tentu tidak. Sehingga nilai harga pokok produksi yang didapatkan dari pengalokasian biaya tersebut tidak bisa diambil dalam pengambilan keputusan, tidak bisa digunakan dalam pengambilan keputusan. Jadi kita hanya mau lihat kontribusi aja. Kita mau melihat kontribusi margin masing-masing produk terhadap laba secara keseluruhan. Kontribusi marginnya saja, bukan nilai harga pokoknya, bukan nilai cost of goods sold-nya yang mau kita ambil. Jika harga pokok produknya dipakai dalam memutuskan apakah mau dijual lebih lanjut atau tidak. Nah, itu hanya jadi salah satu pertimbangan saja, tidak bisa sepenuhnya untuk memutuskan. Jadi tidak bisa dipakai ya untuk memutuskan sepenuhnya untuk dipakai untuk memutuskan apakah ini mau kita jual dengan harga berapa, kemudian kita akan proses lebih lanjut atau enggak, itu tidak bisa karena sekali lagi pengalokasian biaya bersamanya memang terbatas ya. Metodenya terbatas, jadi sangat sederhana. Nah, kalian kalau misalkan kepikiran, masa sih sampai sekarang nggak ada cara yang lebih canggih selain metode cuman pakai proporsi persentase doang? Oh ada. Nanti kalian akan belajar yang namanya activity based costing di pertemuan terakhir semester ini. Jadi pertemuan ke-14 nanti kalian akan belajar metode activity based costing, yaitu sebuah metode costing yang paling canggih saat ini dan dia benar-benar bisa melakukan alokasi sesuai dengan aktivitas yang terjadi. Jadi benar-benar menyesuaikan dengan aktivitas terjadi. Ya, jadi nggak cuma sekedar proporsi seperti metode yang kita gunakan hari ini. Akan tetapi kita perlu tahu karena tidak semua perusahaan itu bisa pakai ABC. ABC itu tidak bisa hanya dengan Excel, nggak bisa. ABC harus pakai software. Software-nya juga software yang mahal. Ya, jadi biasanya perusahaan yang menggunakan ABC itu perusahaan-perusahaan yang memang besar, perusahaan multinasional, jadi mereka memang harus membudgetkan untuk punya software untuk ABC, untuk activity based costing, supaya memang lebih akurat dalam data dan dalam pengambilan keputusan. Nah, namun kita juga perlu tahu untuk perusahaan-perusahaan seperti menengah yang tidak pakai ABC, itu bisa pakai metode ini. Oke, sekarang kita masuk ke bagaimana dengan yang by product, yang produk sampingan, yang sebenarnya mungkin secara fisik sama-sama diproses bersamaan. Bedanya kalau yang joint product tadi itu memang direncanakan untuk diproses dan dijual. Kalau by product ini enggak. Kita tidak bisa menghindari adanya by product karena memang
jadi dan dia bukan bagian dari produk yang mau kita jual, tapi masih punya harga jual yang relatif jauh lebih rendah daripada produk-produk yang memang kita rencanakan akan kita jual. Oke, kalau yang seperti itu akuntansinya diapakan? Proses akuntansinya diapakan? Nah, ada dua metode yang digunakan, yaitu metode tanpa harga pokok atau non-cost method dan metode harga pokok atau cost method. Kalau yang metode tanpa harga pokok itu memperlakukan pendapatan penjualan by produk ini tadi, produk sampingan ini tadi, sebagai pendapatan atau pengurang biaya produksi. Jadi pokoknya berapa nilai jualnya, ya udah kita akui deh sebagai pendapatan sampingan, pendapatan tambahan, atau kita akui deh sebagai pengurang biaya. Nah, itu kalau yang non-cost method. Tapi kita juga bisa pakai metode yang benar-benar kita mau menghitung biaya dari biaya produk tersebut. Jadi kita benar-benar mau menentukan harga pokok persediaan dari biaya produk tersebut. Kapan kita pakai metode yang non-cost method, kapan kita pakai yang cost method. Nah, sekali lagi ini kewenangan perusahaan karena memang dalam akuntansi manajerial itu tidak ada aturan yang membakukan ya standarnya, tapi ini adalah kewenangan bagi perusahaan mana yang lebih useful dalam pengambilan keputusan. Logikanya, kenapa kita pakai yang lebih mudah? Misalkan yang non-cost method ini kan lebih mudah. Kenapa kita pakai non-cost method? Pasti karena nilai produknya itu baik secara nilai maupun secara jumlah itu tidak signifikan. Ya, jadi kayak tadi misalkan kita ngomongin karung. Karung kan bukan hasil proses ya. Jadi nggak mungkin dong kita hitung harga pokoknya. Ya udah, kita akui aja, kita pakai aja metode yang non-cost method tadi. Kita jual, harga jualnya kita masukkan sebagai pendapatan sampingan atau sebagai pengurang biaya. Selesai. Juga dengan palet plastik tadi, palet-palet sugar atau gula tadi. Itu kan bukan hasil proses, nggak mungkin kita bisa hitung biaya pokok produksinya. Jadi kita jual, biaya hasil penjualannya kita catat sebagai pendapatan tambahan atau sebagai pengurang biaya. Nah, lalu kapan kita pakai cost method? Nah, ini secara logika pasti akan penting untuk digunakan pada proses produksi yang memang secara kuantitas itu biaya produknya banyak, atau secara nilai itu termasuk relatif tinggi. Nah, artinya di sini kita nggak bisa serta-merta cuman mengakui penjualannya aja, tapi kita tidak mengakui biaya yang muncul. Nah, tapi kita harus mengakui sebenarnya produk sampingan yang relatif banyak ini itu menghabiskan biaya atau menghasilkan biaya berapa sih? Biaya yang timbul itu berapa? Menimbulkan biaya berapa? Nah, jadi kalau kondisinya memang jumlahnya signifikan, produk sampingannya, lalu memang menimbulkan biaya yang besar, maka kita perlu menghitung secara persis berapa harga pokok untuk biaya produk samping tersebut. Metode tanpa harga pokok atau non-cost method ada 4 cara. Kita mencatat pendapatan penjualan produk tersebut sebagai pendapatan luar usaha, atau kita perlakukan sebagai tambahan pendapatan penjualan, tambahan pendapatan penjualan produk utama, jadi kita gabung dengan penjualan produk utamanya, atau kita lakukan sebagai pengurang harga pokok penjualan, atau kita lakukan sebagai pengurang total biaya produksi. Nah, ini efeknya beda-beda. Implikasinya akan berbeda-beda. Kita lihat satu. Silakan kalian perhatikan hitungannya di halaman 343. Oke, 343. Contoh yang pertama adalah ketika kita mengakui pendapatan penjualan by produk atau produk sampingan sebagai pendapatan di luar usaha. Nah, maka contohnya kita lihat pada contoh 7. Pada contoh 7 ini yang perlu kita perhatikan adalah kapan metode ini digunakan. Nah, kita fokus ke bagian situ. Kapan metode ini digunakan, cocok digunakan, yaitu ketika perusahaan memiliki nilai produk samping tidak begitu penting, atau nilai produk sampingnya tidak dapat ditentukan. Yang kedua, menggunakan metode yang lebih teliti. Penggunaan metode yang lebih teliti itu memerlukan biaya yang tidak sebanding dengan manfaat diperoleh. Nah, sekali lagi, kalau kita tadi misalkan ada ABC nih yang bisa menghitung secara detail, tapi harus investasi software
ratusan juta misalkan. Worth it nggak? Kalau perusahaannya kecil, ya nggak worth it lah. Jadi ya kita terpaksa harus berdamai dengan metode yang lebih sederhana, walaupun datanya akan lebih tidak akurat daripada pakai metode yang lebih canggih. Karena memang secara benefit itu tidak akan lebih besar daripada pengorbanan yang kita keluarkan. Oke, kemudian yang ketiga, saat terpisahnya produk sampingan dari produk utama, tidak begitu jelas, sehingga pembebanan harga pokok produksi untuk byproduct atau produk sampingan tidak mengakibatkan perbedaan yang mencolok. Jadi sebenarnya karena namanya produk sampingan atau byproduct ya, proses ini berjalan dengan cara apapun, biaya yang muncul berapapun, itu pasti akan muncul biaya produk sampingan tersebut. Jadi biaya yang benar-benar terkait dengan produk sampingan tersebut itu sama sekali nggak signifikan. Lebih signifikan kalau kita melihat dari sudut pandang produk utamanya, gitu. Jadi kalau misalkan kita mau meningkatkan kualitas produk utamanya, akan muncul biaya. Apakah akan mempengaruhi produk sampingannya? Enggak juga. Jadi benar-benar biaya yang timbul dari proses tersebut itu memang lebih mempengaruhi produk utamanya. Sedangkan produk sampingan ini nggak diapa-apain juga akan muncul sendiri gitu. Sehingga kita bisa berasumsi dalam proses ini biaya yang muncul itu memang tergantung atau terkait secara langsung pada produk utamanya, bukan dengan produk sampingannya. Beda lagi misalkan bisa sih produk sampingannya bisa akan terjadi, tapi kita harus melakukan proses sendiri misalkan. Ada tambahan proses supaya produk sampingannya ini bisa selesai diproses misalkan. Itu beda lagi. Tapi kebanyakan kasusnya kalau produk sampingan tuh memang ya timbul oleh karena proses utama. Jadi memang efek samping tapi positif ya. Kalau efek samping kan konotasinya negatif. Ini efek samping yang positif gitu, berupa produk sampingan. Sehingga biayanya itu sebenarnya memang lebih terkait dengan produk utamanya. Nah, sehingga kita tidak memperhitungkan biaya dari byproduct tersebut. Nah, ini ada alasan-alasan kalau kita menggunakan low cost method, terutama untuk mengakui pendapatan sebagai pendapatan di luar usaha. Bagaimana ketika kita mengakui pendapatan penjualan byproduct ini sebagai tambahan pendapatan penjualan produk utama? Oh, oke, sebentar. Sebelum itu kita lihat gambar 11.10 dulu. Gambar 11.10, saya akan simulasikan langkah-langkahnya ya. Bagaimana sih langkah-langkahnya ketika kita mau mengakui pendapatan penjualan dari byproduct sebagai pendapatan usaha lain-lain. Oke, kita lihat dari gambar 11.10, pendapatan penjualan produk utama. Oke. $100.000. Kemudian HPP terdiri dari biaya produk bersama ada 60.000. Kemudian dikurangi, ya ingat ya rumusnya harga pokok itu kan nilai stok awal ditambah biaya di periode berjalan dikurangi stok akhir. Nah, ini asumsinya tidak ada stok awal. Jadi langsung biaya produksi di bulan berjalan dikurangi dengan nilai persediaan akhir. Yang persediaan akhirnya ini sebagai pengurang. Oke, di sini kita dapat 50.000. Ya, sekarang dapatlah gross margin. Gross marginnya yaitu pendapatan dikurangi COGS, dapat 60.000. Oke, dan sampai sini, sorry, 50.000. Ini nggak bingung ya, sederhana. Baru kita kurangi biaya lain-lain. Kita kurangi biaya pemasaran, biaya periodic cost. Atau non
product cost. Ada apa aja? Ada biaya pemasaran, marketing, ada admin. Berapa biaya marketingnya? 20.000. Adminnya 10.000. Oke. Jadi totalnya ada 30.000. Total biaya non produksi. Lalu, nah di sini barulah muncul section penghasilan di luar usaha. Nah, ya, jadi format laporannya akan jadi seperti ini. Pendapatan atau penghasilan di luar usaha 4.000, maka baru dapatlah laba bersih sebentar. Laba bersih dulu ya. Oke, laba bersih dulu. Laba bersihnya, nah, bersih ini baru kita tambahkan dengan penghasilan berusaha. Dapatlah EBITDA. EBITDA tahu ya, earnings before interest, tax, and depreciation amortization. Jadi dapatlah EBITDA-nya ya ditambah ya. Oke, seperti ini. Nah, jadi di sini munculnya. Kalau untuk pendekatan yang